Udah, saya rasa udah bisa mewakili juga ya. Jadi nilai-nilai keyakinan yang harus kalian miliki, yang kita sepakati berlaku di dalam kelas ini. Bisa disepakati? Oke. Testimoni siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sajila Azela Dari, kelas 12 RPS 1, Sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Nurul, kelas 12 RPS 1 dari SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Nama saya Teguh Henry, kelas 12 RPS 1, sekolah di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Perkenalkan, nama saya Nita Anggraini. Saya berasal dari kelas 12 RPS 1. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang. Saya merasa sangat senang. Saya begitu bersemangat. Saya sangat senang. Menurutmu, apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting. Penting. Menurutmu, kenapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Ya, sangat penting karena bisa menumbuhkan saling menghargai. Tetap menjaga ketertiban kelas. Karena dapat membantu membangun pola pikir sang siswa. Sangat penting karena bagi saya itu adalah sesuatu yang bisa mengubah diri saya. Selamat pagi, selamat pagi Lisa. Kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Kamu sekarang sedang bisa, semua orang pasti melakukan kesalahan manusia itu. Namun setiap kesalahan itu pasti ada alasan. Kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakannya? Soalnya tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat mata pelajaran saya jadi ngantuk. Kira-kira kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Kamu tahu kan? Kira-kira untuk masalah ini apa kira-kira solusinya? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan mengumpulkannya besok. Baik, itu apresiasi tanggung jawabmu ya. Yang penting jangan diulangi lagi, oke? Ya, silakan kembali ke kelas ya, untuk istirahat. Ya, sama-sama. Salam, silakan duduk Nisa. Kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Tidak tahu ya, jadi begini Nisa. Menurut yang ibu dengar dari ketua kelas itu, katanya kamu bertengkar ya dengan Niki. Iya Bu, habis diskusi, Kenapa kesal? Buka terus menerus menanyakan pekerjaan saya Bu. Sebenarnya saya selalu selalu santai. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu merasa kesal. Kalau ibu katanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 2 Tebing Tinggi dalam kegiatan aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 8 desiminasi penerapan budaya positif dari kami calon guru penggerak Angkatan 8. Saya sendiri Fatul Rahmi dan teman saya Pak Khairul Anwar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhyiddin yang telah mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan ini dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita mulai dengan membaca doa. Saya pimpin doanya. Untuk memulai, doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk kita mulai, kita ucapkan dengan lafaz basmalah. Yang pertama yaitu kita menyanyikan lebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Kita lanjut dengan tim Nikmas Guru Penggerak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bertambah semangat. Silakan duduk Bapak Ibu guru sekalian. Baik. Di sini langsung kita mulai diseminasi penerapan budaya positif dari kami guru penggerak Angkatan 8 untuk membahas penerapan budaya positif di sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbenak dalam pikiran Bapak dan Ibu sekalian kira-kira seperti apa? Boleh kasih pendapatnya lebih dahulu. Kalau dikatakan tentang budaya positif, apa yang terbenak dalam pikiran Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, pengetahuan saya, Bu, mohon nanti dikoreksi jika salah. Budaya positif itu adalah ciri-ciri sikap atau perilaku yang baik untuk diterapkan di sekolah. Nah, itulah positif. Baik, terima kasih Pak Giting. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita terapkan di sekolah. Kira-kira ada yang lain yang mau mengasih pendapatnya tentang budaya positif yang terbenak, terlintas. Kalau dikatakan budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Misalnya disiplin, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi contohnya? Ya Bu, berakhlak mulia, sopan, santun, dan itu beberapa hal budaya positif yang real yang bisa kita lihat yang harus muncul di sebuah sekolah. Baik, di sini kami akan memaparkan tentang beberapa inti dari budaya positif. Ada konsep inti dari budaya positif di sini
ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi sebenarnya budaya positif itu sangat luas, tidak hanya menyangkut tentang kehadiran disiplin, tentang sopan santun, tapi banyak hal positif yang bisa kita gerakan, kita lakukan yang ada di sekolah. Jadi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita selama ini sudah mengetahui bahwa paradigma pembelajaran itu ada beberapa hal. Kalau dulu katanya ada pembelajaran teacher center, ya kan Bapak Ibu, ada pembelajaran teacher center, pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan sekarang sedang digaungkan pembelajaran apa? Student center, pembelajaran berpusat pada murid. Nah, disinilah paradigma baru itu, ya, bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, ya. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kalau biasanya kita mendengar pembelajaran berpusat pada murid, di sini lebih dikhususkan lagi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran, ya, yang memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan dengan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan berupaya, ya, memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Karena setiap murid itu adalah individu yang berbeda-beda. Jadi kita berupaya memenuhi setiap kebutuhan murid. Ada murid yang berkemampuan nalarnya lebih tinggi. Ada murid yang berkemampuan nalarnya lebih rendah di dalam satu kelas tersebut. Ada yang tipe belajarnya, ya, psikomotor, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Itu semua harus bisa kita akomodir dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan wujudnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah kita gaung untuk kurikulum merdeka bahwa hendaknya murid itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja yaitu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang kita harapkan bisa muncul di dalam diri peserta didik kita di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi ini. Nah, untuk memahami tentang perubahan paradigma belajar, di sini kita mencoba melakukan kegiatan pemantik. Jadi ini boleh berpasangan lah dua-dua. Kita praktek sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, yang ada pasangannya boleh lah, yang dua-dua. Nah, apa kegiatannya? Misalnya ini ya. Ya, kita lah masing-masing coba kita bayangkan kita memiliki sesuatu hal yang sangat berharga di dalam genggaman kita. Coba bayangkan ibu itu memiliki sesuatu di dalam genggaman tangan, ya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga, dan sesuatu yang berharga ini harus kita pertahankan karena itu penting bagi kehidupan kita. Baru datang teman rekan kita yang lain berusaha untuk membuka tangan kita dan mengambil hal yang berharga dari diri kita.
dengan berbagai cara. Bisa dia dengan membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang. Kira-kira kalau seperti itu kita kasih, kita buka apa tidak? Coba kasih pendapatnya dulu. Kalau saya pribadi ya Bu, ini kan berhubungan yang di tangan dan yang di kepala itu adalah yang sangat berharga bagi diri saya. Dengan segala upaya saya tidak akan melepaskan genggaman itu. Ada yang dengan tergantung situasi, ada yang tidak kami buka. Coba kalau kami seperti apa? Pelit ya. Bukan soal pelit, kan tergantung dari situasi dan kondisi. Terus sesuatu yang berharga itu berupa apa kan gitu? Ya tergantung. Yang paling berharga. Yang merasa sangat berharga, mau nggak yang kasih sama orang lain? Kalau misalnya itu yang punya ibu lah berharga apa? Kita misalkan barang berharga itu gitu kan. Kalau misalnya harus kita buta dan memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Jadi keputusan kita untuk membuka ataupun tetap mempertahankan sesuatu yang berharga itu berada pada diri kita, ya, bukan tergantung dari orang lain. Jadi kalau ada ancaman, kalau ada bujukan itu tidak akan berpengaruh. Jadi yang pengambilan keputusan mengenai hal diri kita yang kita miliki itu semua tergantung dari diri kita sendiri, bukan karena bujukan, ya, bujukan, rayuan atau hatikan dari orang lain. Kitalah yang berperan penting dalam penentuan dari sikap kita tersebut. Nah, jadi disinilah ya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita berpikir sebagai seorang guru kita bisa mengontrol murid. Kita mengontrol murid, ya, tentang sikapnya, tentang perbuatannya dan hal yang lainnya. Kita yang mengontrol, kita yang otoriter, mau seperti apa murid itu. Mungkin seperti itu, ya. Berikutnya yaitu bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini kalau kita menasihati murid, mungkin harapan kita murid itu akan melakukan perubahan. Kita yang penguatan positif itu dalam bayangan kita pasti efektif untuk melakukan perubahan menjadi hal yang bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau peran kita sebagai guru dengan ke murid, kita merasa memiliki hak bahwa kita bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang terakhir yaitu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya ya peran kita sebagai guru, anak memiliki masalah, kita buat dia merasa bersalah, ya, kita berharap dengan dia menyadari kesalahannya itu kita tekan dia merasa bersalah, itu dia akan berubah menjadi lebih baik. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi ya tentang teori kontrol yang mungkin dalam keseharian ini kita lakukan. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu muncul dari dalam diri yang merasa dia bertanggung jawab untuk melakukan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kalau masih dipaksa itu belum disiplin. Jadi disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri sendiri.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan juga hukuman. Jadi yang namanya disiplin itu nggak perlu dibujuk-bujuk dulu. Ayo nak, siapa yang datang tepat waktu dapat sesuatu, dapat hadiah misalnya. Kemudian kalau terlambat kita hukum misalnya, ya selama ini mungkin seperti itu yang kita lakukan. Kita masih melakukan reward and punishment. Jadi ada peraturannya, kalau dilakukan dapat hadiah, ya kalau dilanggar maka dapat hukuman. Tapi dalam budaya positif ini itu sebenarnya tidak perlu adanya reward dan punishment, bukan berarti harus dihilangkan sama sekali, tapi aplikasinya diganti dia. Ya, jadi harapannya apa? Munculnya disiplin positif itu muncul dari dalam diri sendiri, baik kita sebagai guru maupun siswa. Nah, itu yang sama-sama kita upayakan. Dan kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini harapannya. Jadi kita sebagai guru itu berperanlah untuk menuntun anak agar mereka bisa melakukan disiplin. Tapi disiplinnya bukan karena dipaksa, bukan karena mengharapkan hadiah, bukan karena takut dihukum BP misalnya kan. Jadi dia datang cepat karena takut dihukum. Dia datang cepat karena ada iming-iming hadiah. Tapi yang kita harapkan munculnya disiplin pada diri siswa itu karena keinginan dia memang mau ke sekolah untuk belajar mendapatkan ilmu yang lebih baik. Jadi contoh hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memunculkan disiplin positif, misalnya disiplin waktu, kehadiran. Misalnya kita berupaya sebagai guru sama-sama datang tepat waktu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian melakukan yang namanya 5S. Apa itu? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi jumpa sesama guru, senyum, ya salam, senyum, sapa. Jumpa murid juga seperti itu. Itu kita harapkan bisa kita terapkan dengan baik di sekolah kita. Kemudian selalu menjaga kebersihan, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Baik, untuk berikutnya nilai-nilai kebajikan saya serahkan kepada Pak Hairul Firman. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Arto, berikutnya kami berbagi tugas nih kan. Jadi kebetulan saya membawakan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya nilai kebajikan itu nilai yang universal, bukan hanya untuk orang misalkan suku ini atau agama ini, jadi sama semuanya. Dia berlaku untuk semuanya, jadi baik suku maupun agama, tidak terkecuali. Jadi nilai yang universal yang berlaku di mana saja. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berhasil. Ini profil pelajar Pancasila yang sama-sama telah kita pernah mengulasnya bersama Bapak kurikulum yang sudah lewat itu. Jadi sebenarnya ini sudah bukan hal yang baru lagi profil pelajar Pancasila ini. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila sudah kita lakukan, hanya saja mungkin penekanannya kurang. Ya, jadi seperti nilai-nilai ada pada Pancasila itu sudah ada berakar, bahkan itu nilai-nilai yang berakar dari bangsa Indonesia ya. Jadi itu. Next. Nilai-nilai kebajikan.
yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut Ibu Primeria Program ya, lembaga ya. Kemudian yang berikutnya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Keterampilan hidup, life skill. Jadi memang itu harus ditanamkan kita sebagai guru, seharusnya sudah ada pada diri kita. Bahkan itu kita keluarkan kepada siswa-siswa didik kita. Nah di sini kami mungkin sekedar memberikan mengingatkan kembali ya, karena nilai-nilai sudah ada sebenarnya pada diri kita. Tinggal kita penekanannya. Nah, itu fungsinya sebagai guru penggerak, maksudnya menggerakkan diri kita dulu, baru kita tukarkan dengan orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu, manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ini sebetulnya kebutuhan dasar ini semuanya orang yang butuh ya, jadi nggak ini lagi. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Ini dimunculkan karena kadang-kadang kita beranggapan bahwa siswa itu kok agak membuat suatu masalah, sehingga kita tidak menganalisanya sebenarnya apa penyebabnya. Nah jadi makanya di sini dimunculkan lagi dia 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah semua orang pasti membutuhkan itu. Jadi misalkan gini, suatu saat ada kita lihat siswa yang agak lain, misalkan dia murung atau mungkin dia datang terlambat, kita harusnya tahu dulu latar belakangnya kenapa gitu ya. Jadi makanya inilah dia yang perlu kita pahami ya, sehingga kita tidak cepat-cepat memvonis orang, oh ini bandel, oh ini padahal enggak. Padahal kita harus tahu dasarnya kenapa. Manusia itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Nah kemudian lagi kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ya, tadi kita saling membutuhkan satu sama lain, berkolaborasi intinya. Nah memang ada kita harus menggiatkan kolaborasi itu, karena kan di situ kita kan kalau kolaborasi lebih kuat, kita mempunyai ide dari beberapa orang, kita gabungkan menjadi satu, itu lebih bagus dibandingkan cuma ide kita sendiri. Jadi kita tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi di situ ya. Nah kemudian sini ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita jangan salahkan juga kalau misalkan ada orang atau siswa kita yang tadi ada seperti bermain, humor, itu memang kebutuhan manusia. Jadi bukan itu sesuatu yang, karena kan kita sebagai guru ini mungkin ada yang tersinggung atau mungkin apa gitu ya, atau penempatannya di mana siswa kita itu kan, karena memang namanya juga siswa itu perlu dididik. Jadi makanya kesenangan itu semua orang masih membutuhkannya, bermain semua. Dan kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pemikiran, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah itu juga ya. Jadi memang diharapkan siswa-siswa itu memang membutuhkan itu ya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dibina. Nah itu juga merupakan sifat dari atau kebutuhan dasar dari manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami yang memang dibutuhkan oleh murid, ya di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 hal yang memotivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama yaitu mereka termotivasi karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti ini misalnya ya, anak datang pagi hari ya
Ya, ada yang karena dia misalnya takut terlambat. Jadi itu berarti motivasinya masih karena takut dihukum. Nah, itu dia. Ada yang bermotivasi ya. Motivasi eksternal. Iya, motivasinya masih dalam ekstrinsik karena ancaman, misalnya kalau terlambat akan dihukum. Nah, itu berarti masih pengaruh dari eksternal. Kemudian ada yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Kadang seperti dalam hal belajar, siapa yang juara 1 nanti dapat hadiah misalnya ya. Itu berarti motivasi anak dalam belajar itu masih karena pengaruh hadiah, pengaruh dari eksternal. Nah, itu motivasi yang pertama dari luar, karena dia takut dihukum dan juga dia karena ingin mendapat penghargaan. Ya, kemudian ada motivasi yang lain. Motivasi yang lain yaitu motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan muncul dalam diri kita dan juga dalam diri peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya anak itu datang dia tepat waktu karena memang dia keinginan dari dia ingin belajar, ya ingin mendapat ilmu. Kita datang pagi-pagi ke sekolah dengan semangat kita untuk mengajar, untuk memberikan ilmu kepada murid kita. Itu berarti motivasinya di dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Artinya bukan sebenarnya motivasi ekstensi itu bukan nggak perlu juga. Cuman kita usahakan motivasi yang muncul itu dari dalam diri sendiri. Tadi kan Ibu sampaikan kalau melakukan pelanggaran seperti terlambat tadi kita tidak boleh ya Bu membuat hukuman. Jadi gimana Bu solusinya yang siswa ini sudah melakukan kesalahan yang berulang kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan kita sering melakukan pemanggilan orang tua gitu kan. Tapi toh dia masih melakukan pelanggaran lagi. Jadi sebaiknya gimana Bu? Ya, baik Bu ya. Inilah tadi yang saya bilang sebenarnya tahapannya itu pertama dari ada yang berbentuk hukuman, kemudian ada konsekuensi, yang terakhir yaitu restitusi. Apa beda dari ketiga hal ini? Ini sebenarnya sama-sama merupakan solusi dari setiap permasalahan murid. Jadi yang untuk hukuman mungkin bisa coba kita hindari. Kenapa? Karena itu akan membekas dalam diri anak. Aku dihukum, ada muncul image di situ. Pertama mungkin gurunya jadi kejam atau dia bertambah nakal dan sebagainya ya. Solusi yang kedua itu dengan membuat konsekuensi. Jadi kita sepakati. Nah, ya kita sepakati dari murid. Kalau kamu terlambat kira-kira apa? Apanya? Solusinya. Seperti apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu dia. Jadi misalnya biasanya kalau konsekuensi ini sesuai dengan yang kesalahan dia. Contoh misalnya ya guru olahraga, misalnya ya guru olahraga itu biasa kan kalau sebelum keluar kelas ganti baju garis gitu. Nah, rupanya si anak ini terlambat dia 5 menit. Nah, ya contoh dari konsekuensi ya, Jadi guru olahraga ada anak yang terlambat di situ, apa yang dilakukannya? Yuk, karena kamu terlambat, kamu keliling lapangan dulu 2 kali. Itu boleh nggak kira-kira? Boleh. Kalau guru agama misalnya kok telat ngaji 1 juz. Iya, boleh itu. Itu bukan hukuman. Iya, tapi konsekuensi. Iya, coba. Beda apa kira-kira? Bu, jadi tadi kan Ibu bilang, seumpamanya lah kami selaku guru BK ini membuat kesepakatan, ya kan Bu. Kesalahan pertama mungkin dia terlambat, kedua terlambat. Kita sudah buat kesepakatan. Jadi apakah kesepakatan ini kita laksanakannya itu di hari yang sama atau di keesokan hari kalau siswa ini melakukan kesalahan kembali? Iya, keesokan harinya setelah dia membuat kesepakatan itu dilakukannya, maka bisa
berarti ada lagi pendekatan lain. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi misalnya anak yang selalu berulang ini dipanggil dia khusus, ditanya, kenapa nak kamu terlambat? Apa alasannya? Kita harus melakukan proses yang nanti namanya ada segitiga restitusi. Nanti ada materinya kami sampaikan dulu. Jadi anak yang selalu berulang-ulang ini itu perlu perlakuan khusus. Kita panggil khusus, kita tanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan seperti ini. Jadi kita memberikan dia itu kesempatan untuk mencari solusi untuk diri dia sendiri. Jadi misalkan apa kira-kira yang, tapi kita tidak memaksakan maksudnya. Jadi dari dia baru kita sebagai yang menurut dirinya Bu ya, kira-kira begitu. Jadi saya harapkan ini mulai bisa coba kita terapkan. Jadi jangan ada hukuman, tapi bisa buat konsekuensi berkesepakatan murid. Atau kalau memang belum tercapai juga kesepakatan itu, buat restitusi. Digali terus kenapa anak berbuat seperti itu, apa kira-kira solusinya biar mereka bisa lebih baik lagi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol dari kita sebagai seorang guru. Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Kita sering melakukan ini ya, anak nggak buat PR kita hukum. Tidak buat PR kita hukum push up. Mungkin dulu masih saya lakukan itu misalnya ya, anak nggak buat PR, ayo push up kamu 20 kali gitu ya kan. Nah itu boleh sebenarnya apa enggak? Tidak boleh. Saya setelah belajar ini baru rupanya itu tidak boleh. Kita kalau menghukum anak ya supaya namanya jadi apa namanya tadi konsekuensi itu harus sesuai. Jadi kayak saya misalnya ya guru matematika, dia nggak buat PR, apa konsekuensinya? Maka dia harus belajar di luar mengerjakan tugas tersebut. Nah seperti itu mungkin solusinya. Bukan disuruh mereka suruh push up, suruh keliling lapangan. Nah kemudian posisi kontrol guru yang kedua pembuat rasa bersalah. Kita sering mencap ke sana, ya kan? Anaknya nggak pandai, bodoh kali kamu, ya kan? Anaknya nakal kali kamu. Kita sering membuat anak merasa diri dia tak berguna, bersalah. Itu sering kita lakukan. Iya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ya, ada posisi sebagai teman. Ayo kita welcome aja. Ayo, jangan ributlah nanti marah kepala sekolah gitu kan. Jadi kita ajak anak itu seperti teman kita. Kemudian posisi sebagai pemantau, berarti kita pemantau ini kita menerapkan peraturan yang berlaku. Nah, itu dia, kita yang memantau dilanggarnya atau tidak. Yang terakhir posisi kita sebagai manajer, sorry ya itu agak kelelahan manajer. Sebagai manajer, nah seperti apa itu? Coba kita lihat ini ya Bapak Ibu satu-satu. Misalnya, boleh Pak bacakan Pak Irul. Kasus tadi yang terlambat hadir ke sekolah ya. Dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Itu hukum. Ya, itu kata-kata yang sering kita gunakan, tapi memang kita tidak bisa menghilangkan itu saja, memang harus bertahap. Kan nggak gampang dengan. Saya juga berpikir kemarin waktu yang waktu ada luar itu. Kan ini saya buka, kalau kita terlalu lembut juga salah kan? Sebenarnya kalau ditanya ke saya memang agak bingung, tapi memang itu dari sananya seperti itu. Kita harus berpihak sama anak, kita harus menghamba pada anak lagi, malah kata-kata seperti memang kayaknya kalau untuk di SMK memang agak bertolak belakang, tapi memang itulah yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Hukuman itu bukan hanya hukuman fisik ya kan, hukuman psikis juga. Nah kemudian yang kedua nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Membuat rasa bersalah. Nah jadi anak-anak itu merasa bersalah aja. Jadi serba salah terakhir dia. Bahkan itu dampak negatifnya bisa yang lebih apalagi seperti banyak ya. Yang tidak perlu disebutkan lah. Ini ada kesalahan. Kalau sudah merasa bersalah kita gimana nih Pak? Bisa jadi begini segala macam tuh kan? Ini yang nomor 1 tadi ini contoh dari pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya.
Kalau penghukum tadi langsung kita hukum. Kamu terlambat, ayo keliling lapangan 10 kali misalnya, seperti itu. Itu penghukum. Dan kan tadi yang kedua, pembuat rasa bersalah, kita berulang kali memunculkan kalimat-kalimat seperti ini, terlambat lagi. Kapan sih kamu nggak terlambat gitu kan? Jadi akan anak muncul yang merasa bersalah tuh. Dari kami belajar bimbingan konseling ya, kami itu berbeda dengan di lapangan. Waktu belajar kami itu memang nggak pernah diminta untuk menghukum siswa. Dan kenyataannya di lapangan yang kami hadapi itu berbeda sangat Seperti itu. Gimana Bu? Jadi jangan ada image lagi BP sih. Kejam. Kadang ya kan? lama kita juga membimbing dia menasihati dia juga bosan Pak. Iya, terlalu banyak nasihat juga Iya. bosan. Bosan mereka. Jadi memang dilema tadi Bu ya. Iya, dilema. Di SMK memang tadi saya bilang kalau kita mungkin ngajarnya di TK mungkin bisa, tapi kalau di SMK kayaknya, tapi kan pertolongan saya bilang tadi. pamit. Coba tanya Pak Nagin. Oh iya. Memang 5 posisi kontrol Bunda ini yang baiknya adalah mulai dari sebagai teman ya kan, sampai menjadi manajer. Walaupun sangat jarang sekali nih kita sebagai manajer ini, gitu kan. Jadi seringnya dari posisi teman, kemudian pemantau, sampai situ. Hanya sedikit-sedikit yang bisa jadi manajer. Tapi masih saya temukan sih beberapa rekan kita tuh masih sebagai penghukum. Jadi memang saya lihat, saya perhatikan ketika anak itu dihukum gitu ya, beberapa kali dia memang jadi kan ikut gitu ya, ikut sesuai yang diarahkan sama dia nih, sama guru ini gitu. Tapi dia muncul rasa tidak suka dengan si guru yang melakukan hukuman kan begitu. Walaupun dia jadi seperti kesannya disiplin ini anak ini, biasanya dia nggak terlambat lagi, tapi ada muncul itu tadi dalam terpaksa anak. Ini kita sudah punya komunitas Pak. Kalau yang disampaikan tadi itu memang teoritisnya memang ya teoritisnya memang sangat bagus gitu kan. Tapi ketika disampaikan kita laksanakan praktisnya kayak dibilang sama Bu Mega tadi memang sulit gitu. Walaupun sulit tapi memang tetap harus kita coba. Saya memang melihat penurunannya sangat banyak untuk anak-anak ini. Apakah mungkin tadi saya sampaikan juga sama Pak Amir, mungkin nggak Pak? Anak-anak ini kan jangankan ingat suatu hal peraturan sekolah, hal yang berhubungan dengan disiplin aja dia nggak ingat gitu kan. Apakah mungkin kita buat lagi ke siswa kita semuanya mengenai budaya positif di sekolah kita, tapi di situ ada seperti tadi penegasan bagian kesepakatan tadi. Misalnya rambut, aturan di sekolah kita aturannya rambutnya harus gini gitu. Jadi ketika nanti masuk lagi rambutnya masuk gitu, kita sampaikan lagi gitu kan. Nah, tapi ada konsekuensi, bukan hukuman yang dibilang tadi, ada konsekuensi. Anak-anak ini kita sudah sampaikan ini, artinya kita sudah sepakati. Namun kalau misalnya nanti anak-anak tetap tidak mau mengikuti, ikhlas kalau kita buat begini ya, sepakat, gitu kan. Nah, ketika mereka menyepakati, artinya mereka tidak lagi merasa dihukum. Kalau mereka itu harus tertulis sebenarnya untuk kesepakatannya itu supaya disampaikan ke orang tuanya. Jadi ketika nanti misalnya rambutnya dia sudah berulang kali sampai bekerja sama dengan orang tua sekolah gitu Bu ya. Iya, seminggu 2 minggu misalnya dia masih panjang rambutnya, ternyata dia sudah sepakat aturan di sekolah kita rambutnya harus segini gitu kan, dan dia nggak sepakat itu gitu. Mungkin bisa jadi kemarin saya ada di CGP masalah rambut, kebetulan ada juga di tempat mereka begitu, tapi bukan gurunya yang motong, jadi pihak sekolahnya menentukan pangkat khas. Jadi tetap pangkatnya bagus gitu, jadi nggak dicoba-coba gitu kan. Dia memang yang akhirnya yang memangkas, tapi dipangkas di sekolah. Kita sepakat itu untuk orang tua. Bisa jadi juga kalau misalnya diharuskan pangkas di sekolah, orang tua bisa memberikan donasi atau apa. Tapi kalau misalnya itu jadi bumerang bagi kita, ya bisa saja sekolah yang mengeluarkan itu kan gitu. Tapi tidak kita yang pakai asal-asalan karena memang berimbas. Murid lagi juga panas ya Pak. Karena berimbas juga ada ini berbekas gitu di hati anak ketika dia dipangkas. Mungkin dia memang sebenarnya kayak ada kekesalan gitu. Dia ingat gitu untuk
kejadian itu gitu kan. Jadi mungkin nggak kita buat untuk keseluruhan siswa kita ini ada lagi seperti penyampaian gitu, tapi dikumpulkan gitu. Mungkin bergiliran, bisa jadi bergiliran atau berurusan gitu dulu kan berganti, tapi semuanya dapat informasi itu lagi tentang aturan tadi di sekolah. Kemudian Pak, yang berikutnya apa tadi mau saya sampaikan? Iya, dulu tegas ya Pak. Jadi kalau sekarang memang masih sangat sulit gitu. Tapi saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita sudah sama-sama. Nah, kemudian lagi kalau siswanya sudah diberikan itu, sudah diberikan, kita kumpulkan, kemudian kita sampaikan lagi ulang. Gurunya juga harus. Karena budaya positif ini melibatkan guru. Satu hal yang kemarin saya minta juga, saya inginkan dari komunitas positif praktisi, masalah rokok. Mungkin kesannya seperti saya agak keras gitu, tapi ini sesuatu hal yang sepertinya terabaikan, tapi itu punya nilai negatif. Guru laki-laki di sekolah kita ini sebaiknya tidak merokok di lingkungan sekolah. Kalaupun mau merokok, kita sepakati di sekolah ada ruangan, satu ruangan yang memang membolehkan guru laki-laki untuk merokok. Satu yang pertama kita merokok di tempat umum, walaupun di kantor guru, siswa melihat. Siswa itu akan, kenapa bapak ini suka kali merokok? Apakah rasa rokok itu enak? Yang awalnya mungkin nggak pernah coba, tapi yang pernah coba, bapak itu aja merokok, saya juga gitu. Walaupun kita nggak secara langsung ingin mencontohkan itu sebenarnya, karena memang agak sulit. Saya tahu kalau orang mau sulit untuk membuktikannya sulit gitu ya. Kemudian kalau saya lihat di depan sana itu ada, kalau nggak salah udah ada pelangnya, area kawasan bebas rokok itu di depan sana ada, tapi nggak bebas rokok jadinya karena banyak rokok. Iya, banyak rokok karena kita sendiri dari sekolah juga melakukan itu, jadi orang luar yang datang boleh gitu. Jadi itu menurut saya harus juga ditegaskan, termasuk saya mungkin akan berani juga ngomong dengan kepala sekolah, ada bapak kepala sekolah juga merokok. Terima kasih Terima kasih Bu Jakia. Yang pertama tadi tentang memang idenya juga ya bisa diterima juga seperti kita panggil tuang pangkas gitu ya Bu ya. Jadi seolah-olah anak-anak itu nggak merasa ini, nggak merasa. Nah, kemudian seperti yang merokok tadi boleh juga, tapi memang kita harus lihat tanggapan Pak Ginting ya, Pak Ginting merokok. Ya GP. Setuju nggak kalau itu kita terapkan ya kan? Kalau saya nggak merokok kan, tapi kalau Pak Ginting merokok kira-kira gimana? Jadi menanggapi ini dari penerapan 5 posisi kontrol. Jadi menurut saya sih gaya bahasa kita saja ini Pak. Ya kan, apakah kita itu sebagai guru, teman, pemantau ataupun merasa yang bersalah. Ya. Nah, pengalaman besar minggu kemarin. Ya, kemarin saya masuk di kelas 10 TKR 2. Saya lihat di situ siswanya ini menanggapi yang panjang rambut tadi. Siswanya mungkin dia nggak ikut MPLS atau gimana, panjang rambutnya. Sedangkan yang lain sudah pendek. Jadi kaitannya dengan gaya bahasa sebenarnya. Jadi saya cuma menyampaikan seperti ini. Rambutmu bagus sekali. Tapi gimana kalau kita berdua maksudnya kita buat gayanya sama dengan kawan-kawan yang lain, gimana? Sepakat? Iya Pak, nanti boleh saya potong. Oke, kalau memang nggak ada uangmu, jumpa kita di tukang pangkas. Yang jelas sama-sama kita pangkas. Jadi alhasil besoknya harus pangkas juga lah saya, kan begitu. Ini hasilnya kan gitu. Jadi dan bersyukurnya anak itu juga pangkas. Nah gitu besok jumpa masuk, saya tanya, jadi kamu pangkas? Iya Pak, jadi saya sepati jadi saya juga pangkas. Nah, apakah itu masuk teman, pemantau, pemutum atau apa? Jadi menurut saya dari gaya bahasa dijelaskan. Jadi intinya dalam posisi kontrol diri ini bagaimana kita menyadarkan ke anak-anak
Itu saja. Dengan bahasa kita ya kalau bisa jangan menyakiti hatinya. Nah itu masalah rambut. Kemudian masalah yang lebih sensitif lagi ya kan? Rokok tuh ya. Karena di ruangan ini kayaknya saya lah kayaknya cuma Pamit juga dipakai. Pamit kalau depan saya aja. Gaya-gaya pamit ya. Memang kalau di dalam budaya nggak baik. Tetapi sangat miris sekali kalau divonis gara-gara guru merokok di sekolah anaknya jadi ikut merokok. Itu miris sekali. Karena bukan itu saja penyebabnya, tetapi lingkungan. Kalau kita cegah juga, misalnya kita buat aturan di sekolah anti rokok, semua nggak boleh merokok. Anak-anak di luar bisa merokok, masalah gurunya. Dan miris sekali memang. Alangkah baiknya di sekolah jangan merokok, kan begitu. Gurunya. Minimal guru memberi contoh dari teladan. Bapak mau merokok di kamar mandi. Di kamar mandi. Kita minta buat ruangan khusus ya kan. Udah pramuka. Jangan disediain. Nggak boleh disediain. Sekolah nggak boleh disediain. Jadi sembunyi-sembunyi Pak. Sembunyi harus tahu posisi lah. Karena anak-anak juga sembunyi-sembunyi di kamar mandi dia merokok. Karena kita merokok kamar mandi, ikut anaknya merokok di kamar mandi. Asal tahu kan nggak apa-apa gitu ya. Ditahan lah berapa jamnya? Jadi kalau kaitannya dengan rokok, miris sekali kalau guru menjadi penyebab anak merokok. Karena faktor lingkungan itu sangat penting. Tapi kalau guru bilang kita berhenti mulai sekarang berhenti merokok ya anak-anak nggak berani. Kalau dibilang berhenti merokok kayaknya susah ya. Berhenti merokok. Kalau saya Pak Amir, kalau saya merokok itu bukan karena saya penghisap rokok, enggak. Saya mau menyumbangkan beberapa uang saya untuk negara. Berarti sama kayak anak-anak ya kan? Berarti juga gitu. Terima kasih Pak Alman Ginting yang merupakan salah satu CGP sudah tamat ya. Sudah tamat CGP. Pamit Pak Iro. Nah, sekarang ini Pak Legiman tolong Pak ada kira-kira syarat tentang kata ini semua juga tamat Mas. Tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol. Katanya Yang terakhir ya ada pas mata pelajaran Pak Min, anak-anak nggak pernah terlambat katanya. Nah, itu apa kuncinya gitu? apa kiatnya? Apa kira-kira yang Bapak sampaikan ke mereka sehingga mereka apa bahasanya? Baik, Bapak. Ada doa khusus nggak tahu. Memang kalau saya masuk dari pertama sekolah yang dibuka 2004, saya kasih konsensus di awal pertemuan kesepakatan. Kesepakatan Pak ya? Ini kelas 11 RPL 1 Oh, RPL. Tunggulah dulu bercakap. Ada habis bercakap. 2004 sampai 2000 berapa itu belum ada aplikasi RPL. Saya masuk otomotif sama TAP. Sama ya Pak. Iya. Jadi saya bilang satu kalimat, kalau saya masuk ada satu kalimat yang harus dipatuhi. Apa itu? Jangan duluan saya masuk. Nah, itu kuncinya Bu. Udah kata Itu kuncinya udah dapat Bu. Jangan duluan saya masuk. Jadi mereka masing-masing. Jadi kalau anaknya melanggar apa Bapak terapkan? Ya. Belum siap ini ngomongnya. Belum siap masuk. Sabar dulu. Dengarkan dulu. Mereka masing-masing berpikir. Jadi saya tanya, menurut gua gimana? Kita nggak boleh telat Pak. Paham ya? Nggak boleh telat. Terus menurutku, ya kami harus berangkat suruh Bapak. Bagus. Saya lanjutkan, apa pertanyaan yang timbul? Nah, kalau yang saya cukup ini, Pak, kalau kami melanggar aturan itu gimana? Nah, berarti tahu kan efek dari yang saya sampaikan. Berarti
restitusi udah kena ini. Posisinya posisi manajer. Tiga restitusinya mulai nih Pak. Jadi silakan Pak. Siapa yang telat, ketika melanggar aturan tadi, kita rembukan bersama. Kalau dulu 2004 sampai 2010, saya sudah mereka push up. Ya, yang laki-laki 100 kali, yang perempuan kopjam 100 kali. Padahal itu nggak sampai segitu, paling 10 kali. Tapi yang dulu tetap pakai Pak, push up. Orang sisa pada pernah kita main judi di kelas, kan dibuka bajunya, kempal-kempal sobat ya Pak, karena saya push up. Terus sejalan dari waktu nggak bisa kita sampaikan seperti itu, hanya kita ubah. Karena kalau pakai pusat itu kan fisik, kita ubah dengan kutip sampah, ada sampah. Jadi saya bilang di kelas yang saya masuk itu selalu bersih dari rumput. Apa yang berat kasih kita rumput. Ya alhamdulillah kalau saya masuk di pertama sudah lalu semua. Takutnya mungkin malu kita berumput. Tapi karena kita konsekuen. Sudah disepakati kita jalankan. Kata kuncinya konsekuen Pak ya. Ya. Karena kita kadang-kadang nih lagi kita latah nih, rajin kita biasanya udah lagi. Ya. Biasanya Cuma kita harus berusaha lah, besok itu lebih sekian, saya langsung ke kelas. Kata kunci guru jangan terlambat Pak. Iya. Jangan terlambat. Dan konsekuen Pak ya. Jadi 7.20 Ben, saya 7.21 dari Jepang. Sisa apa dulu kemarin yang ada konsekuen dua. Habib, itu kena ngamuk di rumah kan. Cepat lama ini kalau dia masuk, cepat Pak. Pas dia datang saya dari depan. Akan Pak, di mana langsung di depan saya? Di mana Mama? Mana saya bilang Pak? Sama. Kalau dia udah duluan. Jadi dia kena sanksi juga, sabut rumput. Itu jadi kita konsekuen, kita pun harus jadi contoh, bukan memberi contoh, tapi jadi contoh. Jadi contoh. Memberi contoh kita yang ngomong Pak ya. Kalau Iya. jadi contoh kita yang melakukan. Iya, kalau kita jadi contoh, berarti pelakunya kita. Kalau memberi bisa orang lain. Jadi kita jadi contoh. Diri kita itu. Nah, itu baik. Kemudian Bapak Ibu yang berkaitan dengan penerapan 5 posisi kontrol dulu. Tadi ada penghukum, ada merasa bersalah. Nah, tadi dikatakan Pak Ginting itu merupakan gaya bahasa. Nah, saya menambahi bukan cuma gaya bahasa tapi intonasi. Nah, kalimatnya sama, kalau intonasinya beda, itu yang menerima pasti beda. Jadi kalau dia merasa bersalah, di mana bahasa kita, intonasi kita, bahwa seolah anakku kita nggak marah, tapi dengan bagaimana supaya dia merasa bersalah. Jadi dia merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah itu lebih baik, karena dia dari dirinya sendiri, bukan dari faktor ekstrinsiknya, dari ekstrinsiknya. Tapi kalau kita di Sumatera Utara, intonasi kita keras, padahal itu belum keras kan itu. Beda kan di Jawa sana baru. Nah, kalau di Jawa intonasinya bagus memang lembut. Kita kalau belum kenal di Sumatera Utara itu juga tetap terdengar keras juga. Jadi kalau bisa ya, gimana caranya supaya siswa itu merasa bersalah, berasal dari diri sendiri. Mungkin dia akan lebih cepat insaf daripada yang dari ekstrinsiknya itu. Tapi itu juga mungkin beda ya, kita SMK sama SD ya. Bahasa kita yang mungkin agak keras itu masih lembut di SMK. Nah, di SD barangkali udah jauh kali. Jadi tinggal kita lagi bagaimana memposisikan diri kita. Apa kita sebagai penghukum membuat siswa merasa bersalah, manajer, dan atau mereka yang bisa itu. Terima kasih atas masukan dari Pak Ibu. Jadi kita bisalah mencontoh yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa mengulangi. Baik ya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang tadi, ya ini tadi yang terakhir yaitu sebagai manajer.
Jadi kata-katanya yaitu misalnya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolahnya? Jadi mereka harus tahu dulu yang sebenarnya seperti apa. Kemudian mereka harus menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Dia harus menyadari apa kesalahannya. Setelah dia menyadari apa kesalahannya, baru kita minta kira-kira solusi dari kamu seperti apa agar kesalahan kamu ini tidak kembali diulang. Ini berarti peran kita sebagai manajer. Jadi pertanyaannya berikutnya, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang paling baik yang harus bisa kita terapkan? Yang mana? Sebagai manajer, ya mudah-mudahan bisa kita terapkan dengan baik. Nah, mana yang perlu kita apresiasi udah orang tuanya untuk menjabarkan kenapa kok anaknya bisa patuh, bisa taat. Mungkin ada saran-saran dari orang tua. Bisa beri terlambat terus ya. Terus kita kasih kepercayaan sama dia. Dia akan dijadikan bukan untuk terlambat tapi bahasanya ya sama dia. Dia ibaratnya kalau yang sekarang orang Siskia namanya apa? Gotik. Hampir kayak gitu. Jadi nanti mereka ada komunitasnya. Itu kan masalah ada Pancasila. Ada komunitasnya. Anak-anak yang terlambat itu masuk ke dalam komunitas itu. Tapi nanti dia yang seperti dia yang memantau ke teman-teman yang lain. Jadi dia pasti tidak akan terlambat lagi. Jadi dia diberikan waktu, misalnya untuk pertemuan berikutnya. Nah, kamu harus datang jam sekian ya, karena kita akan ada agenda-agenda ini. Kamu dijadikan duta untuk memberikan semangat ke kawan-kawan supaya tidak terlambat lagi. Jadi kamu salah satunya, karena kamu yang orang hebat bisa berubah dari yang sering terlambat jadi tidak terlambat. Gitu. Walaupun dia masih terlambat sih, tapi bahasanya tetap dibikin positif dulu supaya anak-anak yang terlambat ini merasa iya ya, berarti hasil dari aku ini. Berarti Iya, saya sih. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi anak itu yaitu penguasaan tadi. Jadi supaya dia bisa lebih percaya diri. Kalau kita langsung menjadi dia, kamu tukang terlambat, kita kasih buat dia merasa bersalah, nanti terkadang dia jadi minder. Tapi beri dia kepercayaan diri biar dia bisa mampu untuk merubah diri dia sendiri. Karena kalau yang tadi yang sebagai merasa bersalah, dia lebih kepada ke orang lain sih ya. Misalnya gini, kamu terlambat terus, kamu nggak kasihan sama ibu kamu. Jadi bukan dia, ibunya. Walaupun akhirnya dia tapi akhirnya dia melalui dia kasihan ibu, tapi bukan kasihan dianya, bukan dari dianya gitu. Kalau misalnya pun juga kamu datangnya terlambat, kamu nggak kasihan sama ibu aja, ibu dituntut kepala sekolah loh, gitu. Jadi akhirnya orang lain yang dipikirkan dia gitu kan. Terima kasih Ibu instruktur ya. Ibu ini sebetulnya udah levelnya instruktur, jadi banyak lah mungkin masukan-masukan. Terima kasih ya guru hebat semuanya. Jadi kira-kira ini apa Bu jawabannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru? Untuk gurunya apa bilang gurunya? Enggak jelas. Posisi kontrol apakah aku? Jadi misalnya kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Oke, yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi hukumannya sebagai psikisnya ya. Pakai verbal dia ya. Oke, bagus. Yang berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai jago-jago dulu. Ya. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai guru ya, coba tanya teman ya. Sebagai apa? Oke. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, sebagai pemantau, karena ada rulesnya yang harus ya kan. Jadi anak ini melakukan, gurunya melakukan itu karena ada syarat. Kalau ada ujiannya ya nggak ada nilai kan seperti itu ya. Iya, saya
Iya, tapi sebenarnya kita berangsur-angsur ya, berangsur-angsur beralih ke manajer. Mudah-mudahan Kalau bisa ya, tapi memang kadang-kadang mungkin yang pengumuman tadi. yang paling tidak boleh kita lakukan mulai sekarang, mudah-mudahan ya sebagai penghukum sama pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman, pemantau bahkan manajer itu berproses. Mudah-mudahan bisa kita melakukannya untuk yang terbaik. Mengapa keyakinan kelas? Jadi ada makan siang ya? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira dari kawan-kawan guru ada yang bisa Mengapa harus keyakinan memberikan apa? Mengapa bukan peraturan? Terima kasih ya. Kebetulan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas ini terbentuk setelah ada apa kemarin aturan kelas ya. Jadi selama ini kan selalu ada peraturan. Kalau peraturan itu berarti ada hukuman namanya peraturan. Kalau dilanggar ada hukuman. Jadi kita mulai mencoba menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan ya. Kita buat keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya muncul dari dalam diri siswa itu untuk menjadi lebih baik. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu kita ambil dari mereka, bukan kita lemparkan ke mereka. Kira-kira apa keyakinan kita yang kita sepakati bersama supaya kita menjalankannya. Seperti itu Bu. Istilah kesepakatan kelas sudah nggak ada. Kita ganti keyakinan kelas itu supaya muncul nilai-nilainya universal dan itu disepakati. Nah, sebenarnya itu bisa. Nah, sebenarnya sama. Lebih kesepakatan kelas, makanya sekarang tadi. Kalau sekarang keyakinan kelas yang disepakati bersama. Bukan kesepakatan kelas ya. Iya. Intinya sama sebenarnya. Jadi ini sarannya sebenarnya mulai kita lakukan. Boleh sebagai dari wali kelas. Yakin diri Ya kan? sendiri kan? Keyakinan untuk menerapkan nilai-nilai universal, nilai kebajikan universal. Ya. Oke, berikutnya bagaimana langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas? Pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Seperti yang saya bilang tadi, peraturan sudah ada kan peraturan itu. Dan kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Peraturan itu kan ada misalnya tidak boleh begini. Banyak yang peraturan-peraturan kelas itu tapi dia mungkin kalimatnya negatif. Kita rubah coba menjadi kalimat positif. Kemudian menjadikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak tampak seperti. Kemudian yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu tugas saya dan tugas kamu. Ya, ini dia proses-proses pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu segitiga restitusi. Ini materi terakhir ya, segitiga restitusi, yaitu yang seperti tadi sudah disampaikan juga. Mudah-mudahan kita sepertinya sudah tahu, tapi tadi cuma restitusi aja ya segitiga. Pertama tadi yang pertamanya menstabilkan identitas, ya. Pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian lagi yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini dia berdasarkan bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah melakukan itu. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan ke anak untuk menggali
kembali menstabilkan identitasnya kalau dia sudah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kemudian ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini dia untuk validasi tindakan yang sama. Yang terakhir yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu kalimat-kalimat yang sebagai yang ketiga ya tadi. Jadi proses segitiga restitusi ini yang bisa kita jalankan jika menghadapi ada anak yang bermasalah. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh yang sudah kami terapkan. Ini benar-benar bisa dicontoh. Baik ya Bapak Ibu, karena hal yang jadi ini contoh penerapan dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi kita mencari tahu dulu identitas anak dulu, kemudian kita validasi tindakannya yang salah, dan kemudian selanjutnya kita tanyakan keyakinan mereka. Jadi itulah langkah-langkah untuk segitiga, penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa kita coba mulai menerapkannya dari hal-hal yang kecilan dulu. Kita sebagai guru bidang studi, kita sebagai wali kelas, maupun peran kita sebagai BP. Jadi minta maaf kami kalau ada kekurangan ini. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang ada saat ini, sebagaimana perjalanan peserta dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika kami ada kekurangan. Dari saya cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.